Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita jumpa untuk pertama kali di mata kuliah kajian lingkungan hidup. Perkenalkan, saya Alamsyah Prawira Bakti akan mengajar bagian pertama mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mid test atau ujian tengah semester. Saya masih bertanggung jawab sampai dengan UTS. Lalu kemudian pertemuan ke-9 sampai dengan ke-14 akan diasuh oleh Dr. Alifi Yunar, STMT. Baik, mata kuliah ini kita selenggarakan secara daring. Nanti bahan kuliah akan saya sematkan di LMS kita, di Learning Management System kita, dan video interaktifnya akan saya sematkan di channel YouTube pribadi saya ya. Nanti silahkan dilihat. Ketentuan dan mekanisme. Kita akan melakukan keseluruhan seperti saya sebutkan tadi, 14 kali pertemuan, saya 7 kali, Pak Alifi 7 kali, ditambah masing-masing 1 kali ujian, sehingga totalnya adalah 16 kali pertemuan. Syarat kehadiran seperti biasa adalah minimal 75% dari tatap muka atau 11 kali. Kurang dari itu maka kalian tidak boleh melanjutkan mata kuliah atau bernilai error. Ya. Minimal 75. Jadi harus terpenuhi 11 kali. Kalau mau absen, mau sakit, mau bolos dan seterusnya, silahkan diatur sedemikian rupa sehingga tidak kurang dari 11 kali. Beban mata kuliah itu adalah kehadiran yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nanti ada penugasan baik perorangan atau kelompok. Kemudian ada makalah atau tulisan ilmiah, ada keaktifan dalam kelas dan presentasi. Nanti presentasi, karena kita ini daring, kita akan sampaikan metodenya selanjutnya ya. Kemudian ada final test, ada mid test dan final test. Komposisi penilaian. Kehadiran Anda di dalam mata kuliah ini jika memenuhi minimal 75% akan diboboti 10% ya. Jadi kalau Anda hadir 100% kuliah, maka Anda sudah punya nilai 10 atau poin 10. Kemudian untuk tugas-tugas dan keaktifan diberi bobot 20%, dan untuk mid test dan final test masing-masing 35%, sehingga total semuanya berjumlah 100%. Baik, kita akan masuk pada materi kita, yaitu kajian lingkungan hidup. Oh iya, jangan lupa silakan subscribe, kemudian absen di kolom komentar. Kemudian absen itu menuliskan nama dan stambuk masing-masing. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin kita diskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ingat pula waktu melakukan absensi atau pertanyaan diharapkan untuk yang pertama kali masuk pada jam atau waktu yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Itu pertanda bahwa Anda hadir sesuai jadwal. Jika Anda mengabsen di luar jadwal, itu tidak akan dihitung sebagai kehadiran reguler. Kecuali pada pertanyaan kedua, misalnya Anda sudah absen di waktu yang ditentukan, kemudian ada pertanyaan kedua itu dan ketiga dan seterusnya, itu boleh dilakukan setelah jam pelajaran, jam mata kuliah yang ditentukan. Baik, kita masuk pada materi kita terkait lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda yang ada di dalamnya, termasuk benda, termasuk daya, keadaan, dan makhluk hidup, juga termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi lingkungan hidup itu ya keseluruhan ya, bukan cuma manusia saja, bukan cuma hewan, tetapi termasuk benda, pohon-pohonan dan seterusnya yang mempunyai saling pengaruh satu sama lainnya. Sedangkan kita juga perlu mengenal yang namanya daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan dan rantai makanan itu kita mulai dengan memahami ekosistem. Ekosistem sendiri adalah, eko itu adalah kehidupan, sistem adalah ya sistem.
terdiri dari serangkaian subsistem. Berarti ekosistem adalah sistem kehidupan, singkat katanya begitu. Contoh misalnya ikan, laut, ya ekosistemnya tentu di laut. Kalau buaya, ekosistemnya di sungai. Nah, kalau ada buaya yang tinggal di darat, itu namanya buaya darat. Ekosistemnya di mana? Ya di sungai dan di darat, kira-kira begitu. Jadi ekosistem itu adalah tempat makhluk hidup itu tinggal, ya. Manusia ya di darat. Kalau ada kemudian karena perkembangan teknologi manusia tinggal di laut, itu nanti ekosistemnya diintervensi oleh teknologi. Nah, suatu ekosistem berfungsi karena adanya aliran energi dan materi. Ini yang penting, kita harus memahami fungsi dasar atau elemen dasar dari ekosistem, yaitu energi dan materi. Saling pengaruh dan mempengaruhi antara energi dan daur materi di dalam ekosistem akan menghasilkan namanya homeostatis atau keadaan tidak punah atau tetap hidup berkelanjutan yang mantap. Jadi ini pelan-pelan dipahami, ya. Jadi ada energi dan daur materi. Sebenarnya kalau menurut hukum kekalahan energi mengatakan bahwa sesungguhnya energi itu tidak dapat diciptakan atau dapat dimusnahkan, tetapi ia berubah dari satu bentuk energi yang lain menjadi dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Kira-kira gitu, ya. Energi tersimpan di dalam materi, materi memiliki energi. Dikarenakan pola interaksi antar materi dan energi ini akan menciptakan suatu keadaan homeostatis atau keadaan yang tidak punah, tetapi dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, contoh misalnya begini, kayu itu secara kimiawi kita pahami sebagai sebuah bahan organik yang utamanya kayu atau pohon terdiri dari unsur karbon. Karbon ini memiliki energi yang kita tidak lihat. Materinya adalah kayu. Tapi kalau kita bakar, maka energi tersebut, kayu tersebut akan berubah menjadi api, menjadi bahan bakar. Nah, energi dari kayu tersebut kemudian hilang atau diambil berubah menjadi api dan dilepas ke alam. Sedangkan kayunya atau materinya berubah dari kayu yang memiliki karbon yang awalnya berbentuk kayu, kemudian berubah menjadi arang. Sebenarnya secara keseluruhan kalau kita mau melihat, itulah contoh keadaan homeostatis atau energi atau materinya sebenarnya tetap sama, tetapi berubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Nah, di alam terjadi aliran energi dalam bentuk rantai makanan, jaring makanan, dan produktivitas energi. Aliran energi itu berlangsung dari satu organisme ke organisme yang lain atau dari satu tingkat makanan ke tingkat makanan yang lain yang membentuk suatu rantai, ya, suatu rantai, suatu proses yang berulang berulang dari satu organisme ke organisme yang lain sehingga kita menyebutnya sebagai rantai energi atau rantai makanan. Misalnya ini ada contoh dari tumbuhan, sebuah pohon atau tumbuhan kemudian dimakan oleh herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, kemudian herbivoranya dimakan oleh hewan karnivora atau pemakan hewan yang kecil, kemudian pemakan hewan yang besar, dan seterusnya. Sebenarnya dalam proses ini seperti terlihat pada gambar, ini adalah proses pengalih ragaman energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya, yang awalnya itu berasal dari sumber-sumber energi utama. Salah satunya adalah energi from the sun atau energi dari matahari. Matahari memberikan energi, kemampuan awal mula itu kepada tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, ya, kemudian membesar, ya, ditambah dengan energi yang berasal dari alam. Nah, kemudian membuat tumbuhan ini besar. Lalu ada herbivora kecil seperti ini. Ini apa ya? Rusa atau kijang, ya. Rusa yang memakan tumbuhan tersebut. Lalu kemudian rusa tersebut dimakan oleh karnivora atau pemangsa hewan. Lalu pemangsa karena umur dan mungkin dimangsa juga oleh hewan yang lain. Kemudian dia mati. Nah, pada saat dia mati ini, sebagian energinya terlepas ke alam melalui radiasi sinar matahari yang ada di permukaan bumi, sebagian kemudian terdeposisi atau terdekomposisi
terurai menjadi bahan-bahan organik yang kemudian kembali ke alam di dalam tanah, berubah menjadi jamur, bakteri dan lain-lain, yang akhirnya hal-hal tersebut menjadi nutrien atau nutrisi bagi tanaman, dan begitu seterusnya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari konsep ini, energi itu bersifat berputar dari satu organisme ke organisme yang lain, yang sesungguhnya energi itu bersifat kekal secara teori sains. Ada 3 jenis lingkungan yang dipahami oleh Darsono 1995, yaitu yang pertama adalah lingkungan fisik atau physical environment, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berwujud benda mati seperti gedung, jembatan, candi dan lain sebagainya. Jadi lingkungan fisik itu dia harus berwujud, tetapi dia bersifat benda mati. Sedangkan yang kedua adalah lingkungan biologi atau biological environment, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang berwujud benda hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain, termasuk saya dan ente orang semua. Gitu ya. Nah, yang terakhir ada lingkungan sosial atau social environment, yaitu hubungan antar manusia dengan manusia yang lain yang berada di sekitar kita. Jadi ingat ada 3, yang pertama physical environment, kemudian biological environment, dan yang terakhir social environment ya. Setidaknya ada 3 yang harus kita pahami. Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup setidaknya dibedakan menjadi 4, yaitu lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Jadi ada lingkungan alam yang hidup, ada lingkungan alam yang tidak hidup atau non hayati, ada lingkungan buatan ya, maksudnya tidak alamiah tapi artificial, created by man atau dibuat oleh manusia, dan yang terakhir adalah lingkungan sosial. Komponen studi lingkungan oleh karena itu menyangkut 3 komponen studi besar ya, sub-komponen. Yang pertama adalah lingkungan itu sendiri atau ekologi, kemudian ekonomi, dan yang terakhir adalah society. Jadi ilmu tentang lingkungan hidup sendiri, kemudian ilmu tentang ekonomi, dan ilmu tentang society atau masyarakat atau kemasyarakatan. Sedangkan hierarki komponen lingkungan itu terdiri dari, ini ada berapa lapis? 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 6. Yang paling kecil adalah individual atau organisme yang dihitung atau dinilai sebagai sebuah individu. Misalnya dalam hal ini contoh seekor rusa. Nah, bisa juga nanti seorang manusia itu disebut individual. Lalu kemudian rusa-rusa ini dia juga ya bersosialisasi ya, meskipun hewan berkumpul menjadi sebuah populasi sejenis. Ini yang kita sebut dengan populasi. Populasi rusa, populasi ular, populasi sapi, populasi manusia, itu artinya dia sejenis. Kemudian lebih besar daripada itu, populasi yang satu berinteraksi dengan populasi yang lain, muncullah yang namanya community atau komunitas. Community ini hubungan antar populasi. Jadi kijang, rusa berinteraksi dengan misalnya ini apa ini ya? Serigala berinteraksi dengan kelinci, berinteraksi dengan macam-macam. Itu disebut dengan community. Sedangkan di dalam komunitas itu ketika kita menyatukan dengan sistem alamiah yang lain, di mana ada bentangan alam semacam danau, sungai, laut, pegunungan, itu membentuk sebuah kesatuan ekosistem ya. Ekosistem itu skalanya besar, tapi kira-kira ukurannya sebuah pulau begitu. Sebuah pulau. Ekosistem misalnya ekosistem rawa, ekosistem muara, ekosistem hutan mangrove, ekosistem tundra, ekosistem hutan tropis, itu disebut ekosistem. Sedangkan bagi hubungan ketika masing-masing ekosistem itu berhubungan satu sama lain dalam skala yang lebih besar, biasanya skalanya itu adalah skala regional bumi, kita sebut dengan biome. Biome ini yang ada di sini ini lebih besar ya. Nah, bisa menjadi sebagian dari sebuah benua
atau bagian dari benua yang lebih besar. Sedangkan di atasnya itu membentuk sebuah kesatuan komponen lingkungan yang lebih besar lagi yang kita kenal dengan biosfer. Kalau sudah